Welcome to my Isan Impact, Isan Tour Make Impact. Di tempat yang bagus banget ini, dan in my very first video, gue pengen banget bahas tentang Law of Attraction. Nah, Law of Attraction sendiri itu sebenarnya adalah sebuah magnet di dalam kehidupan gitu, yang magnet itu kan antara dua kutub gitu kan. Nah, kutub yang diinginkan sama kutub yang dari diri kita sendiri gitu. Maksudnya apa tuh gitu kan. Nah, contoh misalkan simpelnya aja deh. Misalkan kalian masih kuliah or masih sekolah gitu, and then you got a dream di dalam diri kalian, kayak misalkan pengen punya impian untuk kerja di perusahaan-perusahaan yang ya kayak di belakang-belakang gua ini ya, great company gitu, yang skyscraper tinggi-tinggi kayak gini gitu. Terus kalian, gue pengen deh bisa kerja di sana, gue pengen deh someday gue kerja kantoran, gue pengen deh someday gue kerja di luar negeri. And guys, this is what is law of attraction gitu. Jadi kalau kalian tanya sebenarnya gimana sih ya sesuatu yang kalian inginkan, itu ada magnetnya gitu. Jadi kalau misalkan kalian gak pernah menginginkan untuk kerja di gedung-gedung tinggi, atau kalian gak pernah menginginkan untuk kerja at the first place, so kalian gak akan bisa kerja gitu unless you got very lucky gitu. Itulah gambaran kecilnya apa itu tentang law of attraction. Ada buku yang sebenarnya bagus banget yang bisa jadi bacaan kalian gitu kan, tentang law of attraction itu sendiri. Ada 3 poin dari buku ini, yaitu buku The Secret by Rhonda Byrne. Di buku ini ada 3 poin penting. Pertama adalah poin keinginan lu yang besar gitu. Terus kedua, visualisasi. Ketiga, ada kepercayaannya. Gue coba bahas dulu dari poin pertama. Poin pertama itu adalah tentang lu punya keinginan yang besar akan hal itu. Contoh misalkan lu sekolah, terus lu pengen deh nanti gue kerja di gedung-gedung tinggi gitu. Nah, ini tuh harus ditanemin kepercayaan lu yang benar-benar kuat banget gitu. Kalau lu misalkan nggak percaya, repot gitu kan untuk lanjut ke poin kedua dan ketiga, karena ini semuanya saling berhubungan. Itu baru poin 1 gitu kan. Kalau lu harus berkeinginan sangat. Terus habis itu poin keduanya visualisasi. Visualisasi itu gimana? Ya mungkin lu bayangin, misalkan kalau gua nanti gua kerja, terus gua kerja di gedung-gedung tinggi tuh rasanya tuh kayak gini gitu ya. Oh, ternyata kayak asik ya kayak gitu. Ya contoh misalkan gue pengen banget kerja di luar negeri gitu kan. Oh, kayaknya asik deh di luar negeri gitu kan, pemandangannya bagus kayak gitu. I will show you later, but nanti gue coba kasih lihat ya pemandangannya gimana. Dan ketiga, lo harus believe gitu, lo harus percaya. Dan problemnya itu biasanya kita udah ada di poin 1 dan di poin 2. Misalkan udah pengen banget nih, terus udah coba bayangin kan. Tapi kadang problemnya itu ada di poin ketiga, yaitu lo nggak percaya diri gitu. You don't believe to yourself. Misalkan ada kata-kata kayak gini, kayaknya nggak mungkin deh kalau gue misalkan nanti lulus sekolah, gue kerja di tempat yang bagus. Kayaknya gue nggak mampu deh, kan keluarga gue begini gitu kan. Aduh, gue ragu deh, gue kayaknya nggak bisa deh. Nah, kata-kata kayak gini ini sebenarnya yang menjadi mental blocker lo sendiri gitu. Jadi lo mencoba melimitasi diri lo sendiri untuk ke sesuatu hal yang lebih tinggi. Misalkan tadi lo pengen banget kerja di gedung-gedung tinggi, lo pengen banget punya mobil Mercy, lo pengen banget punya mobil BMW, tapi ya pada akhirnya adalah lo sendiri yang coba melimitasi diri lo gitu kan. Lo mencoba untuk ngeblokir diri lo sendiri. So, menurut gua ya, dari 3 poin di buku ini, poin ketiga adalah yang jadi problem di kita semua gitu. Menurut gua, lo perlu banget yakin sama diri lo sendiri, dan you need to believe. Kita ini kan free will gitu ya, kita ini kan manusia yang dikasih kebebasan. Kita udah gak hidup di zaman penjajahan lagi, kita bisa bertindak dengan bebas gitu. So why kalau untuk sesuatu yang baik akan diri lo, kenapa lo harus ngeblokir diri lo sendiri? So that's 3 point gitu kan, yang perlu banget kalian pahamin. Dan yang jadi permasalahan ada di poin ketiga, when you don't believe to yourself. Nah, kalau lo misalkan tanya sama pengalaman gue sendiri, emang law of attraction lo sendiri gimana sih gitu. Gue dulu waktu masih sekolah gitu kan, gue dulu SMK TKJ, gue pengen banget punya sertifikasi Cisco dan kerja di perusahaan yang nice gitu. Dan itu tuh selalu terpikir di otak gue pengen banget kerja di perusahaan bagus. Karena gue coba punya keinginan yang bagus dan gue punya visualisasi gue
gue bayang-bayang yang bagus, dan gue percaya juga sama diri gue sendiri kalau gue bisa, and I got it gitu, dan gue bisa kerja di perusahaan vendornya Bank Indonesia. Bayangin, karena gue apa? Karena gue percaya gitu, karena gue yakin kalau gue bisa kerja di expertise-nya gue sendiri gitu, dan mana itu Bank Indonesia gitu kan, who doesn't know. Walaupun gue bukan orang internalnya, tapi gue bisa kerja di perusahaan itu kan kayak gokil banget gitu. Poinnya adalah law of attraction is real. Apa yang lo inginkan itu adalah menjadi magnet, dan yang terpenting adalah lo ngejalanin 3 poin tadi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian, dan mudah-mudahan gue bisa nyebarin banyak pesan-pesan positif ke kalian, dan kalian juga bakalan nunggu video-video gue selanjutnya. In this very first video, I will say I love you guys. I hope my message goes through you. Bye bye. I will show you the